Lagi-lagi pabrikan asal Korea ini ngeluarin helm terbaru. Ya, ini adalah helm HJC I11 sesuai dengan judul. Tapi yang membanggakan adalah sertifikasinya ini udah yang paling mentok guys, paling atas. Tapi harganya itu di bawah. Gila ya. Gue nggak tahu lagi sama HJC ini kenapa dia bisa ngeluarin helm-helm yang harganya itu affordable banget guys ya. Untuk detailnya langsung aja kita unboxing. Oke teman-teman, balik lagi bersama gua Aji di sini. Kali ini kita kedatangan sebuah helm terbaru lagi dan lagi. Ya karena mungkin awal tahun ya guys, biasa helm baru banyak bermunculan. Setelah biasanya akhir tahun tuh pada rilis-rilisan di medianya, di pameran, IKMA dan segala macam. Dan sekarang baru kebagian di pasar-pasar Indonesia. Dan di depan gue ini adalah salah satu helm terbarunya dari berbagai macam helm terbarunya dari HJC yang di 2026 ini. Ini adalah HJC I11. Untuk tampilan dusnya ini nggak jauh beda, begini aja bentuknya, sama. Cuman ini udah upgrade sebenarnya. Dulu seingat gue kerdusnya nggak kayak gini warnanya. Ini setelah 2025 mungkin ya, gue baru lupa tanggal tahunnya kapan. Tapi seingat gue 2025 tuh dia baru ganti kerdus gitu. Nah untuk bagian dalam, nah dia dapatnya helm sama dapat ini teman-teman, chin curtain. Astagfirullahaladzim, susah sekali. Jadi tambahan di bagian bawah sini buat tambahan kalau misalkan anginnya terlalu banyak masuk, kalian bisa tambahin ini untuk meredam angin yang masuk. Udah sama kitab suci lah kayak biasa ya. Kita kesampingkan sekedap. Saya ambil donat helm. Nah, donat helm ini kalian bisa dapetin di semua store-nya RC Moto Garage. Ini dari York, harganya cuma 200.000. Murah. Nah, sarungnya kayak gini aja bentuknya tuh sarungnya. Dan nggak pakai lama, langsung aja kali kita buka. Untuk yang tadi udah gue sampaikan di awal, soal harganya gue akan spill di terakhir. Makanya kalian tonton terus videonya sampai habis. Dan fitur-fitur apa aja yang ditawarkan sama HJC I11 ini. Ini adalah HJC I11 dengan motif instan MC1. Wuhui! Ini kebetulan yang gue pegang ini adalah yang motif ya teman-teman. Ada yang polos juga. Kalian untuk detailnya, nanya-nanya stoknya, size-nya dan segala macamnya bisa langsung cek di deskripsi video ini. Mari kita bahas dulu tentang I11 ini. Jadi I11 ini dia upgrade dari atau kakaknya dari I10. I10 itu dia bentuknya itu nggak terlalu agresif, modern seperti ini. Jadi dia rada-rada bulat tapi memang agak-agak lancip dikit, coba dikit doang tapi ya. Tapi yang di I11 ini upgrade-nya dia bener-bener modernisasi banget helmnya. Tuh. Goks. Nah, yang tadi gue singgung di awal, kenapa tadi ini sangat membanggakan untuk kalian pertimbangkan untuk dibeli, bahkan harusnya dibeli sih sebenarnya. Karena dia sertifikasinya itu udah SNEL. Jadi ini untuk sertifikasinya dia udah SNEL M2020D, di mana sertifikasi ini dikeluarkan sama SNEL Memorial Foundation, itu lembaga yang ada di sertifikasi yang ada di USA, yang memang kalau kalian lihat itu biasanya standarnya itu ada, kalau di Indonesia ada SNI, terus kalau di luar biasanya ada DOT, ada ICI. Nah SNEL ini dia di atasnya lagi, paling mentok. Karena kalau film kan dia regulasi si balapannya kan, dari si event penyelenggara balapnya. Nah ini sertifikasi dari SNEL ini dia sama levelnya seperti itu. Jadi bener-bener sudah teruji yang paling ekstrim, dari mulai tusuk, banting dan segala macamnya itu udah paling terbaik guys. Ya, helm I11 ini itu lolos sertifikasi dari SNEL. Coba lu bayangin. Dan yang tadi gue singgung di awal, harganya itu bener-bener murah banget. Pabrikan Korea ini, si HJC ini ngeluarin helm tuh bener-bener gila. Jadi habis itu kita bahas bagian bahannya dulu atau materialnya. Jadi helm I11 ini dia udah menggunakan APC, singkatan dari Advanced Polycarbonate Composite. Jadi
berbagai macam polikarbonat di komposit otomotif, gue nggak ngerti gimana, pokoknya ini kayak gitu. Tapi itu salah satu material yang memang sudah biasa dipakai beberapa helm-helm yang sudah lolos sertifikasi yang mumpuni gitu guys. Materialnya sudah pasti safety lah untuk kalian pakai, amit-amit kalau misalkan ada crash atau segala macamnya gitu ya. Nah terus kita bahas desainnya. Yang tadi gue udah singgung, desainnya itu beda dari adiknya yang sebelumnya. Dia lebih ada sedikit modernisasi anja itu. Jadi ada shape-nya. Ini kayak kalau kalian lihat, dia ini ada nonjolnya. Jadi ada lekukannya dari samping. Nih kalau kalian dari depan begini, dari belakangnya. Nanti gua akan pakai. Ini kebetulan di size-nya di L, kalian jadinya nanti bisa kebayang kalau misalkan pakai seperti apa. Tapi seingat gua HJC itu abses ya. Coba nanti kita akan coba aja langsung. Lanjut, kita bahas ke bagian ventilasinya. Nah, ciri khasnya HJC ya biasa dia ventilasinya tuh bentuknya modelnya kayak gini guys. Kayak alis gitu. Ya. Di beberapa helmnya ada HJC 11, ARPA 11, ya, ARPA 1 modelnya kurang lebih mirip seperti itu. Nah, ini untuk mekanismenya ada untuk titik-titiknya itu ada di bagian depan, ya. Ada di bagian moncong. Ini bisa di slide up and down. Lalu yang di bagian atas ini di slide depan belakang. Ya, ada kanan kiri. Lalu exhaustnya itu ada di bagian bawah, spoiler di bawah sini. Ada 2. Terus untuk visornya. Visornya ini ada pin postnya. Jadi bisa dipasangin anti fog. Ya. Terus dia ini udah ada locknya juga, lock visornya ada di bagian sini. Nih, ini bisa kalian buka. Jadi dicongkel. Nah ini dia tuh bisa cuman ngangkat nggak sampai nyetek karena dia ada teknologi yang namanya adalah HJ38 visor. Nah nanti tolong gambarnya bisa dimasukin. Jadi dia ada 6 derajat naik dikit aja dari ini kan karena posisinya nggak ke-lock banget kan. Nah dia jadi angin itu bisa masuk guys dari sini dikit. Jadi kalian nggak perlu nutup full helmnya, jadi angin tetap masuk kalau misalkan kalian merasa kurang ventilasi angin yang masuk dari depan atau atas gitu. Jadi dibuka dikit visornya, itu bisa nambah angin yang masuk, jadi kalian jadi makin adem gitu. Jadi dia ada teknologinya tersendiri, anjir ada namanya. Gue bingung ini makanya. Terus visornya ini, kalau di websitenya, gue nggak tahu ini udah beneran ada apa enggak di visor ini. Nanti gue akan cari tahu lebih lanjutnya. Cuman di website resminya itu ada teknologi yang namanya ZX Photochromic Visor. Jadi dia visornya ini kalau misalkan kena cahaya matahari auto menggelap, kalau misalkan lagi malam ya terang aja gitu. Jadi kayak photochromic biasa aja gitu. Jadi dia bisa adaptif changing light condition. Kalau di website seperti itu. Cuman gue nggak tahu dia diaplikasiin ke helm yang ada di depan gue ini atau enggak ya. Nanti gue akan cari tahu lebih lanjut. Nah, untuk detail-detailnya seperti itu. Nah, ini untuk motifnya dulu ya teman-teman. Mumpung kita bagian luar dulu biar kelihatan. Motifnya ini Instant MC1. MC1. Jadi dia banyak banget motifnya. Kalian cek aja di deskripsi, tanya ke teman-teman kita yang ada di sales di RC Moto Garage. Itu katalognya lengkap semuanya, kalian tinggal tanya, size-nya juga ada semua. Nah ini kebetulan yang depan gua warnanya gua lihat sih ini netral banget dan masih masuk buat teman-teman yang suka yang namanya matchingin sama motor dan outfit. Biasanya ya kita pasti punya jaket yang ada hitamnya, ada merahnya, ada putihnya. Jadi ini cocok guys. Tuh ya. Gitu. Motifnya kayak gini. Tapi yang gue sih kalau gue lebih suka yang warna polos putih. Wah asik tuh, keren banget. BTW ini helm kalian sebenarnya udah bisa pakai balap ya. Dan ini karena sertifikasinya juga udah bagus, udah Snell gitu. Dengan harga murah mungkin buat latihan, buat apa. Kalau misalkan crash jadi nggak sakit hati gitu ya. Kalau misalkan amit-amit, tapi tetap safety ya, ini salah satu opsi buat kalian punya gitu ya. Lalu kita bagian interior. Interiornya ini dia udah pakai yang namanya teknologi 3D Contour Race Fit. Kalau di website-nya seperti itu. Jadi ini udah pasti kalau removable pasti nggak mungkin enggak ya. Jadi kalian bisa cuci dan segala macamnya. Ini untuk busanya empuk banget. Nanti kita akan coba, kalian tonton terus videonya sampai habis karena ini gua akan coba rasain langsung gimana feels-nya nanti kepake. Gitu guys.
Ya kurang lebih seperti itu. Langsung aja, nggak pakai lama, kita akan coba. Nah, oke. Ini gue pakai balak lava dari York. Teman-teman bisa langsung dapetin juga. Ini harganya cuma 100 ribuan. 100 ribu malah. Ini yang modelan stealth, bentuknya kayak gini nih. Jadi dia bagian bawahnya tetap gloss. Tapi ada juga yang tipe full sampai bawah cover. Gitu. Tinggal preference kalian masing-masing aja suka yang mana. BTW, lingkar kepala gua ini harusnya pakai L dan ini helmnya di L. Kita akan coba dia true size atau enggak. Sempit sih. Jadi kayaknya kalian harus better menurut gua akses dikit ya kalau nggak suka yang ngepres banget, karena ini gua berasanya press. Mungkin satu karena ini helm masih baru juga. Tapi better menurut gue upsize 1 guys. Jadi harusnya gue pakai XL. Dan looksnya seperti ini. Nah, ada depan, ya, yang ada samping, dan ada belakangnya kayak gini. Sampingnya gini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini lock fastennya asik juga. Dia agak gede. Jadi tangan kalian gampang. Busanya bener-bener langsung blek gitu. Enak banget dipakainya. Tapi ini karena gue memang size-nya L dan gue suka yang fit ya. Tapi kalau teman-teman yang nggak terlalu suka yang fit banget, gue better sih untuk upsize. Atau kalau misalkan ragu, kalian langsung datang ke toko kita, konsul langsung sama tim salesnya Arshimoto Garage. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu aja untuk video kali ini. Jadi untuk harganya yang tadi gue udah singgung di awal, kenapa dia worth it banget untuk kalian beli? Karena harganya itu cuma 2 jutaan aja. Gila gak? Ya kan? Ya, harga 2 jutaan tapi udah sertifikasi yang paling atas. Coba lu bayangin. Biasanya rata-rata, bahkan Arai aja kalau sertifikasi yang FIM gitu, dia harganya lebih tinggi. Tapi ini lebih murah. Langsung ya teman-teman, pokoknya check out aja semua keterangannya untuk marketplace-nya, WhatsApp-nya, segala macamnya itu ada di deskripsi kita. Kita ada di 4 cabang, ada di 4 kota, Jakarta, Gading Serpong, Surabaya, dan Bandung ya. Untuk detail alamatnya semuanya ada di deskripsi, teman-teman bisa langsung cek. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada saran menurut kalian, kita akan review lebih lanjut lagi untuk pemakaian enaknya kayak gimana. Langsung aja tulis di kolom komentar kalau misalkan harus banget nih helm ini, kita akan review pemakaiannya. Oke? Atau misalkan mau nanya-nanya atau misalkan mau kritik dan saran, semuanya langsung didiskusiin aja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Arshimoto Garage brings you safety. Bye-bye.